Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Donghua Renegade Immortal episode 119 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Semua terjadi begitu cepat. Yao Shisue masih terpaku di tempat saat simbol 3 langkah di udara akhirnya lengkap. Begitu simbol itu selesai, energi spiritual celestial dalam tubuh Wang Lin langsung bergerak sendiri, seolah sadar dan punya kehendaknya sendiri, lalu masuk ke simbol lewat ujung jarinya. Bagi mata biasa, simbol 3 langkah itu tampak sederhana, tak ada yang mencolok. Tapi bagi Wang Lin, yang menggambarnya gores demi gores, setiap tarikan terasa seperti jejak surgawi, penuh keagungan dan kesempurnaan. Dari simbol itu memancar cahaya keemasan lembut yang perlahan menyapu gas hitam di sekeliling platform. Yao Shisue menatap dalam diam. Ekspresinya rumit. Ia pernah datang ke tempat ini beberapa kali, tapi selalu menyingkat waktu dan menghindari bahaya dengan segel darah yang diberikan ayahnya. Ia lebih memilih jalan pintas ketimbang berhadapan langsung dengan misteri patung-patung itu. Dia memang pernah mencoba meniru simbol emas, tapi karena tidak pernah menghancurkan patung-patung tersebut, dia tak pernah benar-benar menyerap simbol seperti Wang Lin. Saat energi langit terserap ke dalam simbol, jari Wang Lin terhenti sejenak. Di balik wajah tenangnya, ia merasakan sesuatu yang sangat jelas. Jika ia berani menambahkan satu goresan lagi, kesempurnaan lambang itu akan hancur total. Ia menarik nafas, lalu dengan cepat menunjuk simbol itu, berbalik, dan menjentikannya ke arah Yao Shisue. Yao Shisue langsung waspada, ia mundur cepat, mengeluarkan beberapa tabung darah dari lengan bajunya, dan menghancurkan satu demi satu. Kilatan cahaya darah menyelimuti simbol emas yang melesat ke arahnya. Ketika darah menyentuh simbol, sinarnya meredup, lalu menghilang meskipun tidak sepenuhnya tanpa perlawanan. Keringat mulai mengalir di pelipis Yao Shisue, harum seperti bunga di malam musim panas. Ia terus menghancurkan batu darah di tangannya, dan baru setelah 7 nafas waktu, cahaya keemasan itu benar-benar padam. Simbol itu menghilang dalam pusaran cahaya darah. Ekspresinya menjadi suram. Ia baru saja menghabiskan 10% dari giok langit yang seharusnya bisa bertahan ratusan tahun. Dan semua itu untuk menahan satu simbol. Satu, ia merasa seperti diserang oleh seseorang dari generasi ayahnya, bukan oleh pemuda seusianya. Wang Lin, serunya, penuh amarah. Ia menghancurkan giok darah terakhirnya dan langsung melesat menuju Wang Lin. Namun, Wang Lin tetap tenang. Saat dia melihat Yao Shisue mendekat, dia dengan dingin menarik pedang surgawi dari tas penyimpanannya. Ia mengangkatnya di depan dada dan berkata pelan, tapi tajam. Rekan kultivator Yao, simbol itu muncul begitu saja. Aku tak mengendalikannya. Tapi kalau kau ingin bertarung karena itu, aku siap. Mata Yao Shisue memancarkan niat membunuh, tapi dalam hatinya ia berpikir, kalau aku bertarung dengannya di sini, itu hanya akan membuang-buang kesempatan. Aku tidak bisa membiarkannya mengganggu segel berikutnya. Ia mendengus dingin. Sekali ini saja, katanya, sebelum melompati Wang Lin dan bergerak ke platform berikutnya. Wang Lin hanya tersenyum kecil dan menyimpan pedangnya. Ia berjalan menyusul dengan tenang, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang menggeliat. Simbol 3 langkah saja sudah sekuat itu. Yao Shisue bilang ada 18 lapisan di tempat ini. Jika setiap lapisan punya simbol sendiri, apa yang terjadi jika aku menguasai semua 18? Apakah ini mantra surgawi? Wang Lin mencoba menggambar simbol 3 langkah lagi, tapi kali ini tak ada energi yang mengalir. Simbol itu muncul lalu lenyap dalam sekejap. Dia mengernyit dan mulai berpikir. Beberapa hari berlalu, di platform ketiga, Yao Shisue langsung menyerbu ke tengah arena. Kali ini, patung batu di sana bukan bermata 3, tapi memegang pedang panjang. Ia tak lagi memakai segel darah, ia langsung bertarung dengan kekuatannya sendiri. Wang Lin memperhatikan dari jauh. Teknik-teknik Yao Shisue semuanya berbasis darah. Setiap kali dia melambaikan tangannya, akan muncul cahaya merah pekat yang membentuk mantra. Pertarungan tidak berlangsung lama, hanya setengah batang dupa, dan patung itu hancur berkeping-keping. Namun tak ada simbol emas yang muncul. Wajah Yao Shisue menjadi gelap. Ia menginjak pecahan patung itu dengan kesal, menghancurkannya hingga menjadi debu. Wang Lin menyipitkan mata. Mungkinkah simbol itu hanya muncul jika patung itu memiliki segel tertentu? Yao Shisue melompat ke platform berikutnya tanpa sepatah kata pun. Waktu berlalu, sebulan penuh mereka menapaki satu demi satu platform. Wang Lin nyaris tak punya kesempatan bertindak. Yao Shisue selalu lebih dulu menyegel patung-patung itu dengan batu darah, sama seperti 3 kunjungan sebelumnya. Ia bahkan lebih agresif dari sebelumnya, seolah-olah ingin mencegah Wang Lin mengakses simbol emas. Hari itu,
mereka tiba di platform ke-12. Yao Sisue berhenti dan menatap Wang Lin, wajahnya serius. Rekan kultivator Wang, segel di sini berbeda. Kita harus bekerja sama untuk membukanya. Itulah alasan aku memanggilmu. Wang Lin mengangguk, ia melangkah ke platform bersama Yao Sisue. Platform ini berbeda dari yang lain, lebih kecil, tak ada patung. Di tengahnya hanya berdiri sebuah pintu batu raksasa. Tidak ada jalur lain. Jalan naga yang terhormat berakhir di sini. Pintu itu memiliki ukiran samar seperti huruf, tapi ketika diperhatikan, huruf-huruf itu saling tumpang tindih dan entah kenapa menyerupai wajah manusia. Begitu kaki mereka menyentuh platform, pintu itu perlahan terbuka dan dari dalamnya melesat hembusan angin dingin. Yao Sisue langsung diselumuti cahaya darah untuk perlindungan. Wang Lin mundur beberapa langkah dan mengeluarkan bendera pembatas dari tasnya. Bendera itu memancarkan cahaya pelindung yang segera membentuk penghalang. Namun, dinginnya luar biasa. Embusan itu membungkus tanah Wang Lin dan suara retakan es terdengar dari benderanya. Dalam hitungan detik, es tebal sudah membalut pelindung di sekelilingnya. Ketika ia menoleh, Yao Sisue sudah membeku menjadi patung es bercahaya merah terang. Begitu angin dingin berlalu, kabut putih perlahan keluar dari balik gerbang batu. Kabut itu menyatu dan membentuk sosok seorang pria berusia sekitar 30-an. Mengenakan jubah putih bersih, wajahnya datar dan tatapannya mengandung aura tak terjangkau. Setiap gerakannya seakan menggema hukum langit. Tanpa membuka mulut, suaranya yang menggema langsung di benak Wang Lin dan Yao Sisue. Tanpa tanda, tak seorang pun boleh melangkah ke dalam gua guru. Patung es yang membungkus tubuh Yao Sisue bergetar. Cahaya merah dari dalamnya menyala terang dan dalam sekejap, kabut darah panas membungkus es itu mencairkannya. Yao Sisue melangkah keluar dengan wajah dingin. Pria berjubah putih menatapnya tajam. Kau sudah 3 kali datang ke sini. 3 kali pula aku membiarkanmu pergi karena kau adalah keturunannya. Tapi kau terus datang dengan cara yang sama. Ini yang terakhir. Gunakan teknik kebangkitanmu dan enyah dari sini, atau kau tak akan mendapat kesempatan lagi. Sementara itu, es di tubuh Wang Lin perlahan meleleh. Ia berdiri tanpa bicara, hanya memandangi 2 orang itu dengan sorot mata dingin. Namun pria itu mengabaikan kehadirannya. Tatapannya tak beranjak dari Yao Sisue. Yao Sisue merendahkan tubuhnya sedikit dan berbicara dengan hormat. Senior, Anda mengenal leluhurku. Mengapa tidak membiarkan aku lewat? Gua ini telah lama ditinggalkan. Jika dibiarkan tertutup, bukankah itu membuang-buang peninggalan surgawi? Pria itu tetap tenang. Jika kau bisa menahan 3 seranganku, kau boleh masuk. Kalian berdua akan diuji, terpisah atau bersama. Yao Sisue melirik Wang Lin. Kami akan berbagi 1 serangan masing-masing dan yang terakhir bersama. Pria itu mengangguk, mengangkat jari dan cahaya kemasan perlahan terbentuk di ujung jarinya. Yang pertama, majulah. Jika kau mampu bertahan, hidup. Jika tidak, mati. Yao Sisue segera menoleh ke Wang Lin. Rekan Wang? Namun Wang Lin mundur 2 langkah dengan senyum tipis. Saya rasa perlu mempertimbangkannya sebentar. Yao Sisue menyipitkan mata. Apa maksudmu? Wang Lin menjawab. Tempat ini bukan berisi 18 segel seperti yang kau katakan. Hanya ada 12. Dan ini adalah pintu masuk ke gua. Yao Sisue tersenyum dingin. Jelas sudah memperkirakan perubahan sikap Wang Lin. Ada satu hal yang belum sempat aku sampaikan. Setelah seseorang menerima tanda emas, dia harus menyelesaikan ujiannya. Jika gagal, mati. Saya punya pil jiwa darah. Kau tidak. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum getir. Rekan kultivator Yao memang pandai menyusun rencana. Pria berjubah putih itu menatap mereka dan berkata datar. Benar. Siapapun yang gagal memasuki gua akan mati. Wang Lin tak bicara lagi. Ia melangkah maju dan mengangkat tangan. Seketika, energi spiritual iblis dari dalam tubuhnya meledak keluar, menyelubungi dirinya dalam kabut hitam pekat. Melihat ini, Yao Sisue hanya tersenyum tipis. Dia akan menggunakan seluruh kekuatannya di awal, seperti yang aku prediksi. Cahaya kemasan meledak dari jari sang penjaga. Wang Lin meraung, menunjuk ke depan dengan jari yang dipenuhi seluruh kekuatan iblisnya. Kedua kekuatan bertabrakan hebat. Kabut hitam di tubuh Wang Lin buyar dan cahaya kemasan menembus hingga ke dadanya. Tubuh Wang Lin terpental dan terlempar dari platform jatuh ke ruang kosong di bawah. Penjaga itu hanya melirik ke bawah sebentar lalu berkata tenang. Aku menganggap itu sebagai berhasil menahan serangan pertama. Sekarang serangan kedua. Yao Sisue tidak terkejut. Dia mengeluarkan tumpukan batu giok darah dan segera menyelubungi dirinya dengan cahaya merah. Tapi sinar kemasan kedua jauh lebih ganas. Ia menembus perlindungan darah dan menghantam dada Yao Sisue. Dia terhuyung, muntah darah, tapi tetap bertahan. Sorot matanya penuh tekad. Hanya 1 serangan lagi, dan gua itu akan menjadi milikku.
Tanpa memberi jeda, penjaga mengangkat jarinya untuk ketiga kalinya. Yao Sisue mengatupkan gigi, batuk darah segar, lalu mulai membentuk segel rumit di depan dadanya. Darahnya menempel pada cahaya kemasan yang datang, mendidih dan membentuk simbol yang melemahkan serangan terakhir itu. Namun serangan itu masih terlalu cepat. Yao Sisue mengerahkan teknik terakhirnya, membentuk formasi darah bundar yang menyelimuti dadanya, satu-satunya perlindungan terakhirnya. Dan apa itu cukup? Cahaya kemasan menghantam formasi darah di tangan Yao Sisue, memicu ledakan teredam. Formasi itu hancur dan secercah cahaya emas langsung menembus ke dalam tubuhnya. Yao Sisue memuntahkan darah, energi spiritual celestial di tubuhnya melonjak kacau, mencoba menetralkan cahaya emas yang mengamuk di dalam dirinya. Ketika cahaya itu menyusup, ia merusak meridian dan daging dengan liar. Satu-satunya cara mengatasinya hanyalah dengan energi spiritual celestial yang berlawanan. Jika tidak mati setelah ini, berarti ia lolos ujian. Suara pria parubaya di depan pintu batu terdengar tenang, seperti air yang tak beriak. Jika kau dan pria sebelumnya tidak mati, kalian layak memasuki gua ini. Yao Sisue segera duduk bersila, fokus penuh menetralkan cahaya emas. Namun, ia tak sadar ada sepasang mata dingin yang mengawasinya dalam diam. Dari bawah platform, sebuah bayangan melesat keluar bagaikan meteor. Sosok bertopi jerami itu muncul secepat kilat dan langsung menjulurkan tangan. Tas penyimpanan milik Yao Sisue melayang ke tangannya dan jari lainnya menunjuk di antara alis perempuan itu. Yao Sisue membuka matanya terkejut. Dia ingin menghindar tapi sudah terlambat. Cahaya tajam melintas, energi spiritual celestialnya hancur total dan tubuhnya terpental puluhan kaki ke belakang. Di antara alisnya, segumpal gas abu-abu muncul, membentuk segel kehidupan yang menyelimuti tubuhnya. Darah mengalir dari mulutnya. Dengan sisa tenaga dia berteriak, "Wang Lin!" Suara tenang dan dingin membalas, "Mati? Tidak semudah itu." Topi jerami perlahan dilepas dan wajah Wang Lin terlihat. Kejutan di mata Yao Sisue tak bisa disembunyikan. Bukankah dia seharusnya terluka parah? Lagi pula, akal ilahinya tak mendeteksi keberadaan Wang Lin sama sekali. Ternyata semua ini adalah rencana Wang Lin. Sejak tahu platform ini adalah yang terakhir, ia menyiapkan siasat. Dia berpura-pura bertarung habis-habisan, menghancurkan kristal langit dalam tubuhnya saat menerima serangan pedang. Dalam kekacauan itu, ia mengubah giok langit menjadi energi celestial untuk menetralkan serangan. Dengan topi jerami dari Yun Kuzi yang mampu menyembunyikan akal ilahi, ia menyusup kembali ke platform. Yao Sisue marah dan malu. "Kau sialan!" Wang Lin hanya tersenyum. "Kau memberiku pil palsu dan menjebakku. Aku hanya membalas dendam, tak perlu dipuji." Yao Sisue menggertakkan gigi. "Kalau ayahku, leluhur darah tahu ini." "Tapi kau belum mati. Untuk menggunakan pil jiwa darah milikmu, kau harus mati dulu, bukan?" Wang Lin lalu tersenyum dingin. "Jadi aku hanya perlu menyegelmu hidup-hidup. Tak bisa mati, tak bisa hidup. Hidup kekal dalam siksaan." Tubuh Yao Sisue gemetar, tak ada energi spiritual tersisa dan meridiannya hancur. Tapi segel di dahinya terus mengirimkan kekuatan hidup, menjebaknya dalam siklus kejam antara hidup dan mati. "Aku akan mengurungmu di tempat sunyi. Bahkan kalau kau mencoba menggigit lidahmu untuk mati, segel itu akan mencegahnya." Saat Wang Lin bicara, dia teringat akan kerangka wanita yang disegel di penjara air bertahun-tahun lalu di planet Vermilion. Dunia ini memang berputar dalam lingkarannya sendiri. Dengan tenang, dia merogoh dada Yao Sisue. Perempuan itu menatapnya dengan kebencian dan hinaan, tapi Wang Lin tak peduli. Ia mengambil 3 tas penyimpanan dari balik pakaiannya. Yao Sisue gemetar karena marah. Selama hidupnya, tak ada satu pria pun yang menyentuh tubuhnya. Tapi hari ini, kehormatan dan hartanya dirampas begitu saja. "Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?" tanya Wang Lin santai. Yao Sisue mendengus. "Katakan saja." Wang Lin berkata, "Kenapa kau ingin masuk ke gua ini?" Yao Sisue melirik ke pintu batu dan menjawab dingin, "Karena aku mau, itu saja." Wang Lin dengan dingin menyahut, "Kalau begitu, kau yang memilih jalanmu." Wang Lin segera membentuk segel dan menciptakan lingkaran batasan hitam. Dengan tenang, ia melemparkan Yao Sisue ke dalamnya. Dalam sekejap, segel berbentuk bola menyelubunginya, lalu Wang Lin memasukkannya ke dalam tasnya. Dia kemudian menatap pria parubaya di depan pintu batu. "Sekarang, apakah aku memenuhi syarat?" Pria itu menyahut, "Karena kalian berdua selamat dari 3 serangan, kau layak masuk. Tapi jika tak bisa membuka segel di dalam, itu semua tak berarti." Wang Lin lalu bertanya, "Gua ini milik siapa?" "Guru," jawab pria itu singkat. "Dan siapa gurumu?" "Guru adalah guru." Tak puas, Wang Lin bertanya tentang simbol-simbol emas di platform sebelumnya. Pria itu menjelaskan bahwa itu adalah mantra penjaga yang kini telah kehilangan kekuatannya sejak pusat kontrol disegel. Jika ada orang lain bisa menahan 3 serangan, apakah mereka bisa masuk?
Jika kau sudah membuka segel di dalam, gua akan menutup otomatis dan hanya akan terbuka jika kau mati. Wang Lin bertanya lagi, apakah ada orang lain yang pernah masuk sebelumnya? Orang itu menjawab, pernah, semuanya mati. Wang Lin berhenti bertanya dan melangkah melewati pintu batu. Yang terbentang di hadapannya adalah istana megah seperti milik kaisar. Jalan Gyeokgijo mengilap di bawah kakinya. Ia berjongkok dan menyentuh tanah, wajahnya berubah heran. Giok surgawi, gumamnya pelan. Seluruh kompleks dibangun dari giok surgawi. Semuanya disegel rapat oleh batasan tingkat tinggi. Tak jauh dari situ, sebuah tungku pil raksasa berdiri kokoh. Asap putih keluar dari lubang-lubangnya. Wang Lin mendekat dan melihat genangan air di dasarnya mengeluarkan uap tipis. Pasti pernah ada pil di sini, tapi sudah diambil orang lain. Beberapa ratus kaki dari tungku itu berdiri sebuah loteng 3 lantai. Wang Lin mendekat dan memeriksa setiap detailnya. Seluruh bangunan tersegel oleh pembatasan langka yang disebut batasan surgawi berasal dari zaman kuno. Dia menyisir ruangan demi ruangan. Loteng itu kosong, bahkan meja dan kursi pun sudah lenyap, tapi jejaknya masih ada di lantai. Wang Lin tertawa pahit. Bahkan kursi pun diambil. Pantas saja kalau semuanya dari giok surgawi. Namun dari pola pemecahan segel, dia tahu ada 3 orang berbeda yang pernah membobol batasan di sini. Salah satunya menggunakan metode yang sangat langka, 18 pembatasan bunga plum, yang hanya bisa dipelajari oleh master sekte. Matanya menyipit ketika melihat jejak kaki di tanah. Seseorang pernah ada di sini lebih dari 1, dan mereka sangat kuat. Gua ini menyimpan rahasia lebih besar dari yang ia bayangkan. Setelah mengamati sisa-sisa itu dengan teliti, Wang Lin menemukan jejak 3 orang yang telah mendahulunya masuk ke tempat ini. Orang pertama jelas sekali adalah ahli pembatasan yang sangat tinggi. Dia menggunakan batasan 18 bunga plum, teknik luar biasa yang jarang terlihat. Orang ini tampaknya arogan, hanya tertarik pada barang-barang yang benar-benar berharga. Hampir semua tempat strategis yang bisa menyimpan harta telah dipasangi pembatasan tingkat tinggi itu. Setelah dia pergi, 2 orang lain datang. Namun, metode mereka jauh lebih kasar. Meja dan kursi hilang, kemungkinan diambil paksa. Wang Lin bisa menyimpulkan ini dari sisa serbuk gergaji halus yang tertinggal. Jejak kecil tapi cukup bagi mata terlatih seperti miliknya. Keluar dari loteng, Wang Lin menyusuri koridor panjang dengan pagar giok langit di satu sisi dan kolam kering di sisi lain. Jejak pembatasan yang rusak tersebar di mana-mana. Setelah berjalan sejauh 5 km, koridor bercabang menjadi 3 arah. Dia berhenti, menganalisis jejak, lalu mencoba masing-masing jalur sebentar. Setelah berpikir sejenak, dia memilih satu jalan dengan yakin. Jalan yang dipilihnya masih penuh jejak pembatasan rusak. Beberapa bahkan ditinggalkan dalam keadaan setengah hancur, menunjukkan bahwa seseorang sempat menyerah. Wang Lin mengamati setiap sisa pembatasan dengan serius. Dia tahu, meski tidak menemukan banyak harta di sepanjang jalan, jejak orang-orang sebelumnya bisa mengarahkannya pada sesuatu yang besar. Dan benar saja, setelah menembus cukup jauh, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Di hadapannya, sekitar 30 meter ke depan, berdiri sebuah pavilion kecil yang mencolok. Ada meja bundar, 4 bangku, kendi anggur, dan beberapa cangkir di atasnya. Yang menarik, semua pembatasan di sekitar pavilion masih utuh, tidak ada satupun yang rusak. Mata Wang Lin menyipit, kendi anggur itu mencurigakan. Sepertinya orang sebelumku menyerah di sini karena pembatasannya terlalu berbahaya. Setelah menyelidiki, ia menyadari betapa rumitnya formasi ini. Puluhan ribu variasi pembatasan saling bertaut, membentuk jaring yang nyaris mustahil ditembus. Dan parahnya lagi, pembatasan pavilion ini adalah pusat dari semua formasi di sekitarnya. Jika salah satu titik diaktifkan, seluruh area bisa meledak. Namun, ini juga berarti satu hal, belum ada yang berhasil menembusnya. Ini adalah kesempatan langka. Dengan hati penuh tekad, Wang Lin duduk bersila dan mulai meneliti pembatasan. Hari demi hari berlalu, 3 hari pertama, matanya sudah merah, pembuluh darah di matanya menonjol, tapi semangatnya tidak surut. Dia menggunakan energi spiritual untuk mengaktifkan sebagian kecil pembatasan, lalu cepat-cepat mundur setiap kali formasi menunjukkan tanda-tanda bahaya. Waktu berjalan cepat, sebulan berlalu. Matanya kini merah darah, nafasnya berat, tapi ekspresi di wajahnya semakin bersemangat. Ia telah memetakan ribuan pola dalam jaringan pembatasan ini. Bahkan dalam proses ini, pemahaman Wang Lin tentang seni pembatasan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ia berhasil menembus hambatan pemahamannya yang selama ini membatasi perkembangan teknik pembatasannya. Setidaknya, aku punya 40% peluang sekarang, pikirnya. Itu angka yang luar biasa, bahkan bagi para ahli pembatasan kuno yang hidup puluhan ribu tahun. Sebulan lagi berlalu dan akhirnya Wang Lin berdiri. Hari ini adalah hari ujian sesungguhnya. Dengan mata yang menyala, ia melangkah perlahan ke arah pavilion. 1 langkah, 2, 9 langkah. Ia kini hanya berjarak 70 kaki dari pavilion. Tidak ada pembatasan yang aktif, semuanya sesuai perhitungannya. Ia berhenti sejenak, menghitung ulang, lalu melangkah lagi.
9 langkah berikutnya membawanya ke jarak 60 kaki dari meja itu. Butuh 2 bulan penuh untuk merancang jalur sejauh ini dan dia belum selesai. Namun langkahnya mantap. Dengan ketelitian dan keteguhan hati, Wang Lin menapaki jalur yang bahkan monster kultivasi berusia puluhan ribu tahun pun belum tentu bisa lewati. Pavilion harta karun itu kini tinggal sejengkal lagi. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Yang namanya spoiler pastinya ada yang meleset soal detail cerita dan episodenya ya. Oke, jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.